dalam terjemahan barunya. Matius pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-31 yuk kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ingat, jangan kamu khawatir dan berkata, khawatir aja jangan apalagi ngomong. Apa saudara? Apa yang kami makan, terus apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Makan, minum, pakaian, berarti sandang pangan. Papan masuk enggak? Papan di rumah masuk enggak? Enggak. Hanya sandang pangan aja kan. Kebutuhan pokok kita, kebutuhan sehari-hari kita, saudara. Tapi justru inilah yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Inilah yang membuat kita melesetnya tuh kemana-mana. Tapi kita nggak sadar. Banyak orang alasan gini, Pak kan kita masih hidup. Wajar dong khawatir. Pak anak-anak kan masih kecil. Wajar dong khawatir. Pak kan saya baru menikah. Wajar dong khawatir. Nanti gimana? Kita mewajarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Berarti kita jadi kekasih Tuhan atau jadi lawan Tuhan? Lawan Tuhan dong. Tapi kita berpikir, enggak saya orang percaya kok. Tak berubah kasihnya. Lanjutannya apa Joel? Setiap hari bertambah indahnya, benar kan? Jangan-jangan kita setiap hari bukan bertambah indah, bertambah stresnya. Bertambah khawatirnya. Bensin naik, dolar udah tembus 17.000 lebih. Ini tentang dunia kan. Tadi yang Selat Hormuz tadi kan gitu. Wah, harus bayar lewat itu. Kalau enggak dibayar, duar rudal ini gitu kan. Wah, goncang semua. Pertanyaannya, hati kita goncang gak? Kita masih percaya gak sama Tuhan kita? Ayo, ini penting. Wah, saya bilang Tuhan tampar saya ini. Tuhan hajar saya, ini makanan lezat, sarapan lezat buat saya. Baru ayat ini aja Tuhan ingatkan gitu loh. Sebab itu jangan kamu khawatir Abed. Khawatir aja jangan. 2 hari lagi pabrik sepeda bilang semuanya naik. Sudah ada daftar harga baru. Salesnya bilang ini kok cepet kok. Borong kok. Sebelum harga naik. Besok masih bisa pesan, besok masih harga lama. Selasa, bes. Ayo, semuanya naik. Pertanyaannya, di hati saya nih, saya khawatir, waduh, naik lagi. Beli bayam, aduh, naik lagi. Beli kangkung, aduh, naik lagi. Ibu-ibu tambah pusing kan. Karena suaminya kasih gak berubah. Dari dulu, sekarang, masa lama-lamanya. 50.000 nih ke pasar mah. Plastik naik Pak, kamu kan gak makan plastik. Ikan naik Pak, beli aja teri. Kalau enggak sana, di Bundaran HI lagi ditangkap ikan sapu-sapu. Yang merusak ekosistem, sana ikan sapu-sapu. Ayo. Coba. 10 tahun yang lalu, apa yang pernah kita khawatirkan, coba terjadi enggak hari ini? Terjadi enggak? Enggak. Tapi kita enggak bisa melihat gitu loh. Karena apa? Karena ini pekerjaan setan yang tidak kelihatan, yang kita anggap wajar tadi itu loh. Normal kok. Namanya orang masih hidup, makanya kita harus mati. Dolar mau nanti 30.000, saudara bensin nanti pertalit mau 30.000, I don't care harusnya.
Kita ini bersyukur loh kalau ayat-ayat Alkitab itu ya itu kan nggak salah. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, habis kita. Ayub pernah ngomong kan, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Itu enggak Ayub? Coba apa yang kita khawatirkan itu menimpa kita, habis kita. Habis deh. Dia bilang, Tuhan hebat loh. Coba ayat-ayat Alkitab itu terjadi dalam kehidupan kita semua, habis. Hukum tabur tuai. Ada kan ayatnya Galatia 6. Menabur dalam daging, menuai dalam daging, menabur dalam roh, menuai dalam roh. Yang kita tabur daging semua. Keinginan kita, betul enggak? Gaya hidup kita. Sebenarnya kebutuhan pokok sebenarnya enggak membuat kita khawatir. Yang membuat kita khawatir apa? Gaya hidup kita. Kenapa kita mau punya penghasilan lebih? Kenapa kita mau punya gaji yang gede? Kenapa kita mau dapat bonus, dapat THR? Kenapa? Karena kita punya gaya hidup yang harus terpenuhi. Ini. Padahal papan aja nggak dimasuk loh di sini loh. Rumah aja nggak dimasuk loh. Apalagi pikir rumah surga. Gue mau gede Pak rumah di surga Pak. Kenapa? Karena di dunia rumah lu kecil. Saya bilang sama Tuhan, saya gak butuh rumah di surga Tuhan. Saya cuma mau ketemu Tuhan. Rumahmu besar di surga. Aduh. Lantainya dari emas. Ya buat apa? Tapi itulah. Itu kan sebenarnya ayat-ayat penghiburan buat kita. Supaya apa? Kita mau sama dia.